Ada berapakah jenis bid'ah itu? Lalu bagaimana caranya mengajarkan teman bahwa bid'ah itu berbahaya? Karena teman Anas setiap Anas share tentang hadis-hadis yang membicarakan bahwa beberapa perbuatan yang sekarang berada itu bid'ah, Anas selalu dicelahnya, dibilang sedikit-sedikit bid'ah. Anda kayak Wahabi aja. Jadi sudah saya jelasin, bid'ah itu dari siapa? Perkataan bid'ah? Hah? Dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dari lidahnya dai-dai, bukan. Saya dan teman-teman dai ini hanya menyampaikan hadis Nabi. Kan Nabi bilang, hadis yang terkenal hadis irbat dalam hadis sahih. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku, semua tuntunanku, kata Nabi, dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan harus gigi geraham kalian, karena Nabi tahu nanti pada akhir zaman ini akan berat orang pegang sunnah Nabi, gitu kan, akan dicela, akan dihina dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru dalam ibadah. Ya, muhdatsat ini begini, perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu, itu muhdatsat. Hati-hati kalian dengan perbuatan yang kalian anggap ibadah, padahal bukan ibadah, karena nggak ada tuntunan wahyunya, gitu kan. Terus beliau mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu itu adalah perbuatan baru dalam agama. Bid'ah itu perbuatan baru dalam agama yang Nabi nggak pernah contohin dan juga sahabatnya. Terus Nabi bilang apa? Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Nabi yang sabda itu. Nabi kita yang berbicara hadis sahih. Lalu beliau mengatakan wa inna dhalalatin finnar, dan kekeliruan dan kesesatan dalam ibadah, buat ibadah yang tidak Allah perintahkan dalam Qur'annya dan juga Nabinya contohkan dalam sunnah, akan membawa pelakunya pada api neraka karena sia-sia. Jelas sabda Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang berbuat ibadah yang tidak kami contohkan akan ditolak atau tertolak. Jelas sekali. Ngapain repot-repot ibadah yang tidak ada tuntunannya itu, yang ada tuntunannya aja sudah repot dikerjakan. Jadwal kita tuh rutin sudah ada yang ada sunnahnya, ada qobliyah subuh, ada subuhnya, kemudian ada zikir pagi. Coba jaga tuh. Saya tanya ikhwah di sini yang sudah rutin jaga ma'surat zikir pagi, tiap hari rutin kan terjaga on time? Itu aja kita kadang-kadang masih kelepasan, gitu kan? Zikir pagi, habis itu sholat duha sudah nggak? 8 rakaat, udah dikerjain belum? Sudah rutin belum terjaga? Kemudian sebentar kita bekerja sudah duhur, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah